Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustiara dari kelas BKI 4A NIM 2001030033. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan saya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan tugas akhir saya pada mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Kewajiban Berdakwah bagi Umat Muslim serta metode-metode yang digunakan atau diterapkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Para hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, yang mengajarkan bagaimana kita sebagai umat manusia harus terus menebar kebaikan bagi sesama makhluk seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebagai umat muslim sudah kewajiban bagi kita semua untuk mentaati perintah dan menjauhi larangannya seperti yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat perintah yang mewajibkan umat manusia untuk berdakwah. Nah, secara etimologis, menurut para ahli bahasa, dakwah berakar pada kata da'ayu yadu'u, dakwatan, artinya mengajak atau menyeru. Seperti dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hisa ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam konteks ibadah, segala sesuatu itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ini menggambarkan bahwa dalam konteks beribadah kita harus berhati-hati, jangan sampai terjebak dengan bid'ah atau ibadah padahal tidak ada dalil atau perintah yang jelas dalam pedoman umat muslim, sehingga haram untuk dilakukan. Bukannya mendapat dan dalam konteks bermuamalah atau berhubungan dengan manusia. Segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 dikatakan bahwa terdapat perintah atau serulah yang bermakna perintah untuk menyerukan manusia kepada jalan Tuhanmu atau berdakwah. Dalam ayat tersebut juga terdapat penjelasan bagaimana metode atau cara kita dalam berdakwah, yaitu metode dakwah dengan hikmah, pengajaran, dan diskusi. Dari ketiga metode dakwah tersebut, adakah metode yang paling disarankan ataukah yang menjadi metode terbaik dalam berdakwah? Jawabannya tidak ada, karena ketiga metode tersebut akan menjadi metode terbaik tergantung objek atau siapa yang akan kita dakwahi. Nah, para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu metode dakwah hikmah, pengajaran, dan diskusi? Beserta saya akan menggambarkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu metode dakwah dengan hikmah, atau adalah salah satu cara berdakwah dengan memberikan contoh secara langsung kepada publik atau sasaran kita dalam berdakwah. Selain itu, dakwah dengan metode hikmah ini juga melihat latar belakang dan masalah yang dialami untuk diberikan solusi dan bantuan secara langsung. Misalnya kita ingin mendakwahi kalangan pemulung agar mendapat tempat melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam kesibukan, maka yang harus kita lakukan adalah mencari alasan yang melatar belakangi pemulung. Kenapa enggan melaksanakan sholat? Misalnya karena mereka menganggap bahwa pakaian yang mereka pakai itu kotor dan terkena najis, dan mereka lebih memilih itu untuk tidak sholat. Setelah mengetahui akar permasalahannya, apakah cukup dengan hanya sekadar memberikan narasi-narasi ceramah atau dalil tentang kewajiban sholat-sholat dan lain-lain? Tentu saja tidak.
Maka dalam kasus yang seperti ini, metode dakwah yang terbaik adalah menggunakan metode hikmah dengan memberikan bantuan pakaian bersih yang dipakai untuk menjelang sholat, atau memberikan uang agar mereka bisa membeli pakaian khusus untuk ibadah dan solusi lainnya. Dan contoh kasus lainnya ketika ingin mendakwahi perempuan-perempuan yang bekerja, mohon maaf sebelumnya, di klub malam atau wanita PSK, kita tidak bisa serta-merta menggunakan metode pengajaran atau ceramah atau metode berdiskusi karena sulit bagi mereka untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan, atau bahkan cenderung menghindar karena sebenarnya mereka paham dan tidak ingin bekerja di tempat atau profesi yang seperti itu, akan tetapi karena ada himpitan ekonomi atau paksaan dari realitas yang sedang mereka alami. Oleh karena itu, metode yang pas untuk berdakwah di kalangan PSK adalah metode hikmah. Kita harus mencari tahu dulu apa alasannya, misalnya karena faktor ekonomi, maka harus kita lakukan membantu mereka dalam faktor finansial, atau bisa juga dengan memberikan atau meminjamkan modal usaha sehingga mereka bisa mencari uang dengan cara yang halal. Yang kedua yaitu metode dakwah dengan pengajaran, di mana metode ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki semangat dan kemauan dalam belajar agama, misalnya untuk para siswa dan mahasiswi, ibu-ibu pengajian dan masyarakat luas lainnya. Dan yang terakhir yaitu metode dakwah dengan diskusi. Nah, metode ini digunakan untuk objek dakwah kita memiliki pemahaman materi dakwah yang kurang lebih sama dengan apa yang kita pahami. Selain itu, metode ini bisa digunakan jika objek yang akan kita dakwahi mempunyai sikap terbuka, sehingga dakwah yang kita lakukan akan bersifat komunikasi dua arah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada ceramah kali ini. Jika ada kebaikan yang saya sampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah kata, itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.